Unsur pertemuan rapat ada 6. Yang pertama, adanya tujuan pertemuan rapat, di mana kita harus mempunyai tujuan agar masalah-masalah yang mau dirapatkan itu cepat terselesaikan. Yang kedua, adanya masalah yang akan dirapatkan. Jadi kita sebelum rapat, kita harus mempunyai masalah-masalah apa yang akan dirapatkan, yang juga masalah yang harus diselesaikan di pertemuan rapat. Yang ketiga, adanya pimpinan rapat. Pimpinan rapat itu tujuannya untuk menjalankan atau mengkoordinasikan perjalanan kita rapat itu seperti apa. Yang keempat, adanya peserta rapat. Jadi untuk adanya peserta rapat itu untuk mengkoordinasikan sebuah masalah-masalah dan masukan-masukan dari beberapa peserta rapat untuk menyelesaikan sebuah masalah juga. Kelima, adanya media rapat. Media rapat juga untuk memaparkan materi dari pihak kita, pihak instansi atau perusahaan untuk mengkoordinasikan materi-materi apa yang mau disampaikan. Yang terakhir, adanya notulis atau sekretaris. Tujuan notulis yaitu meresum pada saat kegiatan rapat atau pertemuan rapat. Notulis dan notulen juga artinya sama. Dan untuk notulis tidak harus diresum oleh sekretaris, tetapi untuk peserta-peserta lain dari luar maupun dari dalam perusahaan atau instansi, kita sebaiknya menulis atau meresum pada saat kegiatan karena kita membutuhkan materi tersebut. Pertama, suasana terbuka. Dengan suasana terbuka, rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota organisasi dan masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah yang tidak bersifat rahasia. Yang kedua, tidak adanya monopoli pembicaraan. Semua pihak memiliki yang sama untuk mendapatkan semua pendapat. Yang ketiga, partisipasi aktif dari peserta rapat. Para peserta rapat turut aktif dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Rapat yang baik harus terarah karena bimbingan dan pengawasan dari pimpinan rapat. Adapun lanjutan syarat-syarat pertemuan rapat. Yang keenam, perdebatan berdasarkan argumen bukan emosi. Yang dimaksud yang berkepanjangan tidak berdasarkan argumen akan mengakibatkan suasana rapat menjadi panas atau tegang. Yang keenam, pertanyaan singkat dan jelas. Yang dimaksud pertanyaan yang diajukan dalam rapat hendaknya cukup singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh peserta rapat. Yang ketujuh, ada disiplin waktu. Yang dimaksud membiasakan pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, adanya notulis atau catatan rapat. Yang dimaksud nama peserta rapat yang bertugas menulis notulen. 7. Yang pertama, yaitu memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas serta ingatan yang sangat kuat, yaitu memiliki kemauan dan kemampuan kerja yang sangat tinggi. Yaitu biasanya akan muncul pada pelaksanaan rapat bila menemui kemacetan atau kebuntuan. Akan selalu mengusahakan kesatuan dan persatuan jika di antara peserta rapat terjadi perbedaan. Biasanya selalu menentang atau tidak setuju dengan pendapat peserta lainnya. Menjadi perantara atau menjembatani peserta rapat yang berbeda pendapat. Hanya berperan sebagai pendengar yang baik.